Halo Bapak Ruby yang terhormat, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan topik terkait Virtual Machineware. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Penwayan dengan NIM 2602074223. Saya akan menjelaskan background dan pengertian dari Virtual Machineware. Virtual Machineware merupakan salah satu layanan cloud pengembang software virtualisasi dan komputasi awan yang biasa digunakan untuk membuat mesin virtual. Didirikan pada tahun 1998, perusahaan Virtual Machineware Inc. menjadi bagian dari anak perusahaan Dell Technologies di California, Amerika Serikat. Virtual Machineware mendasarkan teknologi virtualisasinya pada hypervisor ESX atau ESXi dalam arsitektur Kali86. Kemudian hypervisor akan diinstal pada server fisik sehingga memungkinkan sejumlah virtual machine berjalan di server fisik yang sama. Setiap virtual machine pun nantinya dapat menjalankan sistem operasinya sendiri, di mana berarti beberapa operating system dapat berjalan di satu server fisik, lalu semua virtual machine di server fisik tersebut akan berbagi sumber daya seperti jaringan dan RAM. Yang kedua, dapat menggunakan ruang dan energi yang lebih efisien. Virtual Machineware memungkinkan kita menjalankan lebih banyak aplikasi menggunakan lebih sedikit server fisik. Ini berarti kita membutuhkan lebih sedikit ruang di pusat data serta lebih sedikit daya untuk menyalakan dan mendinginkannya. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan Virtual Machineware kita dapat mendapatkan dukungan industri yang kuat karena Virtual Machineware adalah penyedia layanan virtualisasi terkemuka dengan lebih dari 500.000 pelanggan, jaringan 75.000 mitra yang ada mendukung pelanggan dengan berbagai produk dan layanan pelengkap. Singkatnya, Virtual Machineware adalah software yang menawarkan virtualisasi dan cloud computing untuk server, komputer, dan perangkat keras lainnya. Produk ini sangat berguna dan bermanfaat untuk pengujian software, pelatihan, dan simulasi lingkungan server. Virtual Machineware mendukung berbagai sistem operasi seperti Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Lalu, dalam versi Pro, Virtual Machineware memiliki kemampuan untuk melakukan snapshot. Serta Virtual Machineware juga dapat mengintegrasikan drag and drop file antara host dan virtual machine. Virtual Machineware merupakan interface pengguna yang mudah dan stabil yang didukung oleh komunitas besar. Virtual Machineware juga cocok untuk digunakan pengguna individu maupun profesional. Fungsi Virtual Machineware yang pertama dapat meningkatkan return of investment. Dengan Virtual Machineware memungkinkan kita untuk menggunakan lebih banyak sumber daya komputasi fisik. Administrator seringkali tidak suka menjalankan beberapa aplikasi penting pada satu sistem operasi host, karena jika satu aplikasi mogok, itu dapat mengganggu kestabilan sistem operasi dan membuat aplikasi lain juga mogok. Dan dengan Virtual Machineware, kita dapat menjalankan setiap aplikasi pada sistem operasinya sendiri pada server fisik yang sama sambil memanfaatkan daya CPU yang tersedia dari server fisik dengan lebih baik. Halo, aku Cesario Amaribowo dan hari ini saya akan menjelaskan tentang product knowledge dari VMware Workstation Player. VMware ini dirancang buat kita menjalankan banyak sistem operasi dalam satu perangkat. Jadi kalau pakai ini kita bisa eksperimen atau belajar atau mungkin menguji aplikasi ataupun mungkin virus atau malware ya secara aman. Untuk memperjelas lebih dalam tentang VMware Workstation, VMware Workstation Player adalah software virtualisasi yang ringan yang untuk memungkinkan pengguna untuk membuat dan menjalankan mesin virtual atau virtual machine. Mesin virtual ini berfungsi seperti komputer terpisah tapi masih di dalam perangkat kita. Masih dalam satu perangkat kita. Dengan VMware Workstation Player, kita bisa menjalankan sistem operasi seperti Windows, Linux, atau mungkin distro Linux khusus yang di dalam komputer kita. Ini biasanya software sering dipakai buat developer, pelajar, atau mungkin profesional IT. Nah, cara kerjanya sih lumayan simple secara konsep ya. VMware Workstation Player itu membuat
lingkungan virtual menggunakan sumber daya hardware kita seperti kayak CPU, RAM atau storage untuk menjalankan sistem operasi tambahan di dalam komputer kita. Jadi sistem operasi kita yang utama itu masih berjalan, tapi VMware ini menciptakan kayak virtual machine ya, mesin virtual yang terisolasi untuk menjalankan OS kedua. Mesin virtual ini sepenuhnya terpisah dari sistem utama, sehingga aman untuk eksperimen pengujian aplikasi atau menjalankan software yang membutuhkan OS tertentu. Apa sih fitur-fitur utamanya? Ada banyak ya, tapi contohnya kita ambil 5. Dari yang pertama, kompatibilitas luas. Ini mendukung banyak sistem operasi, mau jadi host atau guest. Kedua, user friendly interface. Interface yang mudah dipakai. Ketiga, aman dan terisolasi. Keempat, sudah sangat optimal. Kelima, gratis untuk pengguna non komersial. Jadi cocok untuk kita pelajar atau mungkin profesional, tapi untuk mempelajari sesuatu. Nah, keunggulan dari VMware Workstation Player seperti yang udah kita sebut, itu paling unggulnya itu efisiensinya. Jadi dengan teknologi virtualisasi yang canggih, software ini menggunakan sumber daya hardware kita secara optimal. Jadi nggak butuh spesifikasi yang sangat tinggi. Selain itu, VMware adalah pemimpin dalam teknologi virtualisasi sehingga Anda mendapatkan keandalan, performa stabil dan dukungan komunitas yang luas. Dengan ukuran software yang ringan, Anda tetap bisa menikmati pengalaman virtualisasi premium. Oke, halo, saya Jeffrey Christian Jaya dengan NIM 2602077156. Oke, untuk kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana cara memakai VMware. Di sini pertama kita download dulu VMware-nya. Ini saya sudah punya VMware Workstation Pro. Dan yang kedua, kita harus punya disknya dulu atau ISO-nya. Oke, kita buka dulu VMware Workstation Pro-nya. Di sini saya sudah mencobanya satu, namun kita akan membuatnya baru lagi virtual machine-nya. Kita create a new virtual machine. Ini kita ambil yang typical recommend aja, kita next. Kita ambil yang installer disk image file atau ISO-nya. Kita cari, kita ambil Kali Linux yang sudah saya download. Oke, kita next aja. Di sini kita mau operating systemnya pakai Linux, dimana versionnya kita pilih yang Ubuntu. Saya nggak pakai yang Ubuntu 64-bit, tapi pakai Ubuntu biasa. Kita next aja. Kita namain di sini Ubuntu Linux atau ya Ubuntu Linux aja nggak apa-apa. Oke, kita next. Di sini kita atur dulu disk yang akan dipakainya berapa. Kita pakai recommended-nya aja, yaitu 20 GB. Kita next buat di split disknya. Kita nggak usah custom, kita finish aja. Kita tunggu. Oke, di sini udah keluar Ubuntu Linux-nya. Kita edit virtual machine dulu. Nah, di sini kita bisa setting atau customize untuk memorinya, untuk prosesor yang kita pakai ada berapa, terus mau disimpan di mana, terus ini untuk network adapternya, USB controllernya, ini sound cardnya, dan ini untuk displaynya. Oke, kita cancel, nggak ada yang kita edit, tapi langsung kita power on aja. Kita tunggu aja. Nah, oke, di sini udah langsung keluar installer menunya. Kita ambil yang kita klik dulu, kita ambil yang graphic install. Oke, sini kita ambil select language, kita continue aja pakai United States. Kita pakai American English.
Di sini lagi ngeload installer komponen from installation medianya. Kita tungguin aja. Oke, di sini kita kasih hostname-nya dulu. Misalnya kita kasih test, continue, domain name-nya kita kasih sama juga. Apa ya domain name-nya? Kita .net apa nggak usah ya? Kasih dulu deh. Ini buat username ya. Kita kasih test juga. Name for account-nya juga kita kasih test. Dan ini untuk passwordnya. Di passwordnya kita kasih test buat passwordnya dan kita re-enter lagi. Ini kita lagi configure the clock-nya. Di sini kita ambil yang Eastern aja buat clock-nya. Oke, di sini ada recommended buat VMware tools. Kita install aja toolsnya. Dan sebelumnya udah di-download atau di sini tuh nggak bisa di-download dari sininya gitu. Jadi harus download dari web yang lain, tapi kita oke dulu aja. Ini kita remind me later aja. Soalnya toolsnya itu cukup buat membantu sih. Jadi nanti aja kita installnya. Ini kita continue aja. Ini continue juga. Nah, ini write the change of any disk. Kita yes. Kita tungguin, dia lagi installing the base systemnya. Oke, di sini kita pilih software yang mau diinstal apa aja. Untuk saya pilih buat yang di recommended aja. Seperti desktopnya, default desktop environment-nya, collection of tools-nya, terus top 10 buat popular tools-nya sama recommended tools-nya aja. Kita nggak usah checklist yang lain, kita continue aja. Di sini kita tunggu lagi, ini karena dia lagi install softwarenya. Oke, di sini udah beres installing. Dia lagi nge-install GRUB bootloader-nya dulu. Nah, di sini kita ada install the GRUB bootloader to your primary drive. Bisa no, bisa yes, kita ambil yes-nya aja. Nah, kita ambil yang dev SDA. Ini dia lagi finishing the installation. Kita harus menunggu lagi.
Oke, sini udah installation is complete. Kita continue aja. Oke, di sini kita ambil yang kali GNU or Linux. Kita tungguin. Oke, sini logonya udah keluar. Oke, di sini kita akan login menggunakan username tadi yang sudah kita buat. Test dan test. Kita login. Oke, tampilan desktopnya sudah keluar. Dan kita berhasil membuat satu virtual machine yang sudah terintegrasi pada Linux ya. Sini kita connect-in dulu. Oke, ini udah connect dan ini kita bisa langsung melihat ya ke Firefox contohnya seperti itu. Seperti itu untuk VMware Workstation how to use it. Saya Jevin Christian Jaya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.